semuanya kelas 8H? Baik. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Alta kenapa? Wahyu. Wahyu kenapa juga? Alta. Kalau Alta sama Dini? Sakit juga kita sakit. Oh, kita juga. Oke, minta perhatiannya. Sudah dapat semua soalnya? Ya. Silahkan kalian kerjakan. Itu terdiri dari 2 soal ya. Ini ada soal yang pertama di depan, diisi dulu namanya. Terus soal yang keduanya ada di belakang. Ya. Diisi semampunya. Itu kasih waktu 10 menit. Kata Pak Isa juga belum cukup lah. Oke, aku lagi. Oke, waktunya udah habis. Saya bukan pesan. Kita perhatian ya, sudah dibuka semua. Oke, gimana tadi soalnya? Cuma 2 soal loh. Ada yang susah nggak? Nggak ada. Oke, berarti semuanya sudah belajar tentang koordinat kartesius ya? Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba apa koordinat kartesius? Ayo, apa yang kalian ketahui tentang koordinat kartesius? Apa? Ayo. Koordinat kartesius? Apa ini? Ayo, yang kalian ketahui kalau misalkan ibu bilang koordinat kartesius, yang terbayang di pikiran kalian apa? Garis. Garis, ya betul. Terdiri dari berapa sumbu? 2. Sumbu, ada sumbu apa aja? Oke, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X namanya apa? Berbentuk apa? Horizontal atau vertikal? Vertikal, vertikal atau horizontal? Horizontal. Sumbu Y? Vertikal. Sekarang materinya kita akan mengulas materi tentang sistem koordinat kartesius ya. Sebelum masuk ke persamaan garis lurus, kita akan mengulas materi ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian bisa
Jangan takut salah. Salah dalam belajar itu wajar. Karena matematika itu gampang. Mudah. Masih ingat nggak jargonnya? Coba jargon dulu matematika. Mudah. Semangat dong. Matematika. Kalau jargon 8H apa? Ada nggak? Misalkan 8H. Cerdas. Lagi matematika. Kita lanjut ya. Nah, apakah kita bisa menggunakan sistem koordinat kartesius untuk perencanaan rute tercepat dari rumah ke sekolah? Bisa. Dengan menghitung jarak. Jarak dari mana ke mana? Ya, betul. Oke. Kalian tahu GeoGebra nggak? Itu salah satu aplikasi matematika. Oke. Kelihatan nggak ya dari sana? Misalkan kita menentukan jarak ya dari rumahnya ini titik asal, tadi kan? Berarti titik asalnya itu rumah. Misalkan di sini rumah siapa nih? Rumah Ibu dan Abi. Rumah Abi sekolahnya berada di titik ini. Berarti rumah Abi di titik koordinat berapa? 0,0. Oke. Sekolah di titik berapa nih? 5. Dan ini? Benar. Benar atau salah? Harusnya apa dulu? Dari skill X dulu ya. Kalau skill X berarti kalian carinya ke atas. Ini di 6. Y-nya berapa? Ini? Oke. Di sini ada titik warnet dan ada titik E. N ini warung sebelah. Titik F ini warung bakso. Dan titik B ini toko buku baru. Nah, di sini rumah Abi. Bagaimana caranya atau rute tercepat ke mana agar Abi bisa cepat ke sekolah? Warnet dulu kan? Baru ke warung bakso baru ke sekolah. Ke warnet dulu. Mau ngapain di warnet nih? Makan. Oke, coba. Kalau secara visual, rute yang terdekat kemana? Ke toko. Terus setelah ke toko buku baru lanjut ke sekolah. Kalau ke warnet dulu, bisa nggak? Tapi rutenya jauh. Oke. Ini bisa dengan dihitung jaraknya. Tadi siapa yang bilang jarak? Bukan. Yano. Siapa namanya? Yano. Oke, kita hitung ya jaraknya. Kalau misalkan ke toko buku dulu. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau misalkan ke warnet dulu nih, kamu bakal lebih jauh. 1, 2, 3, 4. Terus sini kan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi rutenya lebih baik ke langsung ke toko baru. Itu manfaat dari materi sistem koordinat kartesius. Jadi manfaatnya apa untuk apa? Oke, untuk menentukan bukan jarak, untuk menentukan waktu rute yang dari titik asal. Ya. Oke, selanjutnya ini ada video. Hadirin ya. Kartesius. Matematika bisa ditanya dengan berbagai fasilitas pendukung seperti sekolah, rumah sakit, pasar, taman kota, dan stasiun. Dalam matematika, fasilitas umum dari rumah kita dapat digabungkan dalam sebuah bidang kartesius. Bidang kartesius ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis bernama René Descartes. Istilah kartesius berasal dari nama Descartes
Bidang kartesius terdiri dari suku X yang membentang dari kiri ke kanan atau horizontal dan suku Y yang membentang dari atas ke bawah atau vertikal. Suku X dan suku Y saling tegak lurus dan berpotongan di titik asal atau titik nol. Dari titik 0 ke kanan, X bernilai positif, sedangkan dari titik 0 ke kiri, X bernilai negatif. Dari titik 0 ke atas, Y bernilai positif, sedangkan dari titik 0 ke bawah, Y bernilai negatif. Bidang kartesius dibagi menjadi 4 wilayah yang disebut kuadran. Kuadran 1 dengan nilai X dan Y positif, kuadran 2 dengan nilai X negatif dan Y positif, kuadran 3 dengan nilai X dan Y negatif, dan terakhir kuadran 4 dengan nilai X positif dan Y negatif. Posisi titik dalam bidang kartesius disebut dengan koordinat kartesius yang dinyatakan dengan X, Y. X disebut dengan aksis dan Y disebut dengan ordinat. Kembali ke bidang wilayah rumah cipta di awal video, posisi berbagai fasilitas umum dapat digambarkan dalam bidang kartesius, di mana rumah cipta dianggap sebagai titik nol. Lalu, bagaimana posisi fasilitas tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Rumah sakit berjarak 2 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 6 satuan ke atas dari sumbu X, maka posisi rumah sakit berada pada koordinat 2,6. Sekolah berjarak 4 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 3 satuan ke atas dari sumbu X, maka posisi sekolah adalah min 4,3. Taman kota berjarak 5 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 6 satuan ke bawah dari sumbu X, maka posisi taman kota adalah min 5,6. Stasiun berjarak 5 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 4 satuan ke bawah dari sumbu X, maka posisi stasiun adalah 5,4. Bagaimana kita masak? Coba perhatikan dan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Coba, kalau pasang berarti berapa nih koordinatnya? 3,6. Paham? Nggak boleh kebalik lagi ya. Tadi titik X disebut apa? Titik yang Y-nya apa? Dalam koordinat kartesius ada berapa kuadran tadi? 4. Kuadran yang pertama X-nya positif, negatif? Positif. Ya, ini kuadran pertama. Di mana X-nya positif, Y-nya positif. Oh, ini kuadran pertama. Kalau kuadran kedua, Y positif, X negatif. X negatif, Y positif. Kuadran ketiga, X negatif, Y negatif. kuadran keempat, X positif, Y negatif. X-nya positif, Y-nya negatif. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, silahkan berkelompok ya. Ini kelompoknya baru lagi, bukan yang kemarin. Kelompok 1 di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo, tidak ribut langsung ikut. Ikutnya berdekat. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelompok 9 sudah kumpul semua. Silakan lagi. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Bagi HKPD-nya nomor berapa? Oke, minta perhatiannya. Sudah? Sudah terbagi HKPD-nya? Oke, silakan dikerjakan ya. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ayo, nggak apa-apa. Yang lainnya nggak boleh meledek. Silakan fokus ke kelompoknya masing-masing ya.
Tinggal tekan dulu ya. Adi ada terbaik. Yang kalau misalkan dikatakan, kalau berdebat dikatakan dari situ aja orang.
Ayo, mau pakai lain. Oke, udah semua ya. Sekarang kalau kemarin harus tadi. Jangan juga kelompok yang lain. Mana yang awal itu dong? Iya. Oke, kalau kalian mau sekarang tanggal berapa? Hari-hari yang di sekolah yang berada pada titik 4,9 sekolah. Setelah pulang sekolah ini membeli jajanan di warung yang berada pada titik 2,2. Setelah sampai di rumah, Rifki istirahat dan makan. Pukul 15 Rifki akan belajar bersama di rumah Raffi yang berada pada titik negatif 2,3. Setelah itu Rifki dan Raffi sama-sama maju ke lapangan badminton yang berada pada titik 4,4. Dari cerita di atas menggambarkan semua koordinat magnesius 2. Semua titik koordinat dengan imaris dan 2 tentukan berada di kuadrat berada di atas warung rumah dan lapangan badminton. 4. Menurut kelompok kalian bagaimana dapat menentukan ini? Ini kami akan menggambarkan 4 modal koordinat.
Oke, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 dipresentasikan oleh kelompok 9. Yang nomor 3 sama 4-nya ada yang mau? Ayo, angkat tangan. Oke, sekarang kelompok sekarang bulan apa? Udah kata tadi 18 bagi 2, sekarang 2 dibagi 2 berapa? Itu dari kelompok 1 ya. Pastikan yang apa yang soal nomor 3 sama nomor yang lainnya perhatikan di depan. Lalu sekolahnya 4,5, lalunya 2,5, kemarinnya 2,2.
Kalau orang bentuknya Silakan kelompok 1. sekian dari kami, kalau tidak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Kalian tuh nggak tahu ini tidak ada jadi Ayo, ini dong hitungan. ini main tahun Ya, perkenalan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 ini menjelaskan tentang jawaban Assalamualaikum warahmatullahi Silakan ada yang menyanggah atau tidak atas jawaban dari kelompok 1 atau kelompok 9. Ayo, adakah kelompok yang jawabannya berbeda? Hah? Ada tidak? Yang di depan belum tentu jawabannya. Yang ini, semuanya jawabannya ini. Enggak. Ada yang salah atau ada yang keliru atau ada yang lewat nggak dari yang kelompok 1 dari kelompok 9 yang presentasi? Ayo. Semuanya sama? Tapi ada yang melewati. Tidak dikasih titik. Titik koordinat 0, terus kalau misalkan kalian ingin menggaris titiknya, ini harusnya pakai yang sambungnya patah-patah. Soal nomor 3, jawabannya benar salah. Katanya warung itu berada di kuadran 4. Betul ya? Oke. Rumah Rapli kuadran 2. Lapangan badminton di kuadran 2. Ini ditulisnya pakai angka. Oke. Ini 2. Soal nomor 4. Apa soalnya nomor 4? Menurut kelompok kalian, bagaimana grafik dapat membentuk garis lurus? Menurut kelompok 1, karena titik-titiknya lurus. Ayo, dari kelompok lain. Ada yang ngasih tanggapan atau jawaban yang berbeda? Kenapa Mozart? Jawabannya semua sama? Karena titik-titiknya lurus? Beda. Oke, apa? Satu kelompok. Karena dia betul ya, karena garis lurus, tapi karena titik koordinatnya mempunyai jarak yang konsisten. Apa ya? Oke, sebelum ada soal lagi, masih soal yang sama. Soalnya apa ya? nice, thank you.
Sekian tadi. Betul yang tadi. Soal yang tadi. Ini cuma apa sih? Terima kasih.